Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, saya Rari Marliani, guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 2 Jaar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091434. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SD Negeri 2 Jaar dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia kelas 6 fase C dengan metode pembelajaran Project Based Learning dan pendekatan Deep Learning. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu panggil satu-satu ya. Oke? Oke. Yang pertama, Marcelo Sarkatelumpu hadir? Deswa hadir? Oke, sudah hadir semua. Karena kita manusia memiliki kepercayaan dan kita juga diberkati oleh Tuhan sampai pagi hari ini. Maka sebelum memulai kegiatan belajar kita terlebih dulu harus apa? Berdoa. Siapa yang memimpin doa? Agatha. Oke, Agatha silakan maju Agatha. Agatha silakan memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Agatha. Selanjutnya, untuk menjunjung tinggi rasa patriotisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, apa kata? Aku bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke. Ibu mau bertanya ke Kak Agatha. Agatha, apa yang membuat kamu bangga menjadi warga negara Indonesia? Saya bangga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya yang beragam. Oke, tepuk tangan untuk Agatha. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Bagaimana kamu dapat menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada bangsa Indonesia? Saya, Bu. Oke, Ruth. Apa, Ruth? Saya menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia dengan rajin belajar agar bisa ikut membangun bangsa. Oke, tepuk tangan untuk Ruth. Ibu pasti yakin kalian semua masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu ya? Masih sobat masih ingat? Masih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari rasa bangga kita menjadi warga Indonesia. Sekarang kita akan juga belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, pelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia dan dapat bertanggung jawab terhadap
ajaran agama Katolik. Selanjutnya kalian dapat mengidentifikasikan contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu berharap juga kalian dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, keadilan, kepedulian sebagai perwujudan iman kepada Allah dalam menjalankan hak dan kewajiban kalian. Nah, yang terakhir, Ibu berharap kalian juga dapat mampu mengaitkan nilai-nilai Injil mengenai hak dan kewajiban kalian dengan hidup yang baik. Oke? Oke. Nah, selanjutnya untuk mengantar kita kepada materi yang ada, Ibu mau bertanya nih. Nah, Ibu mau tanya sama Deswa, apa yang terjadi Deswa ketika setiap orang hanya menuntut haknya, tetapi tidak mau menjalankan kewajiban Deswa? Oke, tepuk tangan untuk Deswa. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Apa kamu pernah merasa hakmu itu tidak dapat dipenuhi? Dan bagaimana perasaan kalian? Bu. Oke, Elo. Ya, aku pernah merasa aku tidak dipenuhi. Misalnya saat pendapatku tidak didengarkan. Iya. Aku memberikan pesan dengan cara yang baik. Oke, tepuk tangan untuk Elo. Nah, selanjutnya siapa yang bisa jawab lagi? Ini rebutan ya. Rebutan ya, siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan, oke? Bu. Nah, jika kamu diberi pilihan, lebih baik kalian menerima hak atau kalian menerima menjalankan kewajiban? Siapa yang bisa jawab? Bu. Oke, Galang. Nah, coba Galang. Lebih mudah melaksanakan hal karena tidak tinggal menerima sesuatu. Oke, tepuk tangan untuk Galang. Nah, selanjutnya, apa bedanya kita melaksanakan kewajiban karena terpaksa dan kita melakukan kewajiban itu karena cinta kasih kepada sesama? Saya Bu. Oke, Adel, apa Adel? Kalau kita melaksanakan kewajiban karena terpaksa, kita melakukannya tanpa semangat dan hasil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian sudah memahami ya bagaimana pelajaran kita hari ini. Tapi untuk lebih mendalami materi kita hari ini, Ibu akan jelaskan beberapa hal yang penting untuk kita pelajari bersama hari ini. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai setiap warga Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban. Hak itu apa, Adel? Hak itu adalah apa yang kita hak itu apa? Apa yang kita peroleh dan wajib kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, dalam terang iman Katolik juga menerangkan bahwa hak dan kewajiban itu harus saling berkaitan. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang antara hak dan kewajiban, antara apa yang kita terima dan apa yang kita buat, sehingga terciptalah rasa keadilan, kerukunan, dan kedamaian. Hal ini juga diterapkan dalam Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa hak-hak kita sebagai warga negara itu ada beberapa hal-hak. Yang pertama itu hak hidup dan mendapatkan perlindungan. Kedua apa? Hak beragama dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga apa? Hak mendapatkan Pendidikan. Selanjutnya apa? Hak menyampaikan pendapat. Sedangkan kewajiban adalah yang pertama wajib apa? wajib menaati peraturan, Ya, selanjutnya wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara, selanjutnya wajib menghormati hak orang lain. Yang selanjutnya wajib menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Oke, nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam negara kehidupan sehari-hari
itu baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat, itu ada beberapa hal. Bisa kalian lihat? Bisa? Kalau di sekolah apa? Mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari guru. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan yang telah tersedia. Selanjutnya, kewajiban kita kalau di sekolah apa? Menghormati guru dan teman, bersopan serta mendengarkan Oke. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Kalau di keluarga juga ada hak dan kewajiban kita. Yang pertama itu mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari orang tua. Selanjutnya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kalian bagaimana hal-hal yang terjadi dalam rumah kalian, oke? Nah, dan kewajiban kalian harus menghormati dan menaati juga peraturan yang ada di rumah. Selanjutnya kalian membantu pekerjaan rumah semampu kalian. Nah, contohnya menyapu, mengepel, mencuci piring. Nah, itu adalah berbagai kewajiban yang kalian bisa bantu di rumah. Yang selanjutnya di masyarakat itu kalian mendapatkan rasa aman, kesempatan berpartisipasi, menggunakan fasilitas umum. Habis itu kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti gotong royong. Nah, ini yang Ibu kirakan dalam terang iman Katolik, hak dan kewajiban sebagai warga negara bukan sekedar aturan, tetapi kita juga menghargai martabat manusia. Dengan melaksanakan kewajiban, kita itu membangun keadilan, kesejahteraan bersama. Dengan menghargai hak, kita dapat juga menghormati martabat orang lain. Nah, warga negara yang baik bukan hanya taat pada hukum, tetapi juga hidup berdasarkan nilai-nilai Injil seperti kasih, keadilan, kejujuran, ketaatan, tanggung jawab, dan perdamaian. Dengan demikian, setiap orang dapat menjalankan teladan Kristiani yang membawa damai dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Bangkit berdiri dulu. Kita meregangkan otot-otot kita dulu ya, supaya lebih semangat lagi. Oke? Kita akan melaksanakan duet dan lagu dengan penuh semangat dan sukacita. Oke? Jadi ya. Selanjutnya kita akan menonton hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke? Hai teman pintar, hari ini Dana tidak masuk sekolah karena sakit. Tipo Lula dan Bob berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Silakan perhatikan dulu ya. Kita udah mau sampai nih, nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga
silahkan Ibu bagi kelompoknya ya. Pembagian kelompok ini tidak ada perbedaan dari segi suku, ras, dan fisik lainnya ya. Jadi pembagian kelompok ini secara adil. Oke. Kelompok yang pertama, Agatha, Galang, dan Ruth. Silahkan mengambil posisinya. Diangkat kursinya menjadi satu. Ya, Galang, angkat kursi menjadi satu, Galang. Oke. Kelompok kedua, Deswa, Adel, dan Elo. Si Elo sama si Adel geser kursinya sama mejanya ke arah si Deswa. Supaya terdekat. Oke. Sudah di kelompok masing-masing? Oh, si Adel dulu ya. Oke, Adel. Dari video yang telah kalian lihat tadi, silahkan anak-anak mengisi lembar kerja peserta didik yang ada di sini. Sesuai ada pertanyaannya, kalian isi ya. Nah, sudah mengerti kan dengan video tadi? Sudah, oke. Silahkan ya. Silahkan kerjakan. Ya. Oke, silahkan kerjakan di kelompok masing-masing ya. Pembagian kelompoknya itu secara merata ya. Ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Oke? Nanti gantian ya. Oke, silakan kalian mengerjakan soalnya. Sudah sampai mana? Kalian sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan sisihkan dulu LKPD yang pertama. Setelah kalian jawab, selanjutnya kita akan mencari atau mendalami materi kita ini dengan melihat dari terang kitab suci. Ada yang bawa Alkitab semua? Ada bawa Alkitab? Oke, silakan buka Alkitab dari kitab Matius. Kitab Matius, ya, pasal 17. Kitab Matius pasal 17. Sudah? Sudah? Sudah ketemu? Kitab Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Kitab Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Selanjutnya lagi buka juga Alkitab kita Matius pasal 22
Matius pasal 22. Jadi ada dua ya. Matius 22 ayat 15 sampai 20. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Silahkan kalian membaca dari kitab Matius pasal 17 tadi sama Matius pasal 22. Silahkan kalian baca dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca Alkitabnya. Oke? Selanjutnya pasal 22. Kalau sudah, baca yang pasal 22 ayat 15 sampai 20. Sudah selesai? Sudah selesai. Kalian telah melaksanakan diskusi atas pemecahan masalah dari video yang telah kalian lihat dan lebih mendalami lagi materi kalian melalui bacaan teks kitab suci. Selanjutnya kita akan menempel atau menghias beban kerja kalian itu. Kalian tempel di karton. Ibu sudah sediakan karton untuk kalian. Kalian silahkan tempel dan hias karton yang ada. Kelompok 1, oke, kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kayak gini nggak usah lihat di kesempatan ini. Nggak perlu ya. Kalian ditulis di atas sini ya nama kelompok kalian ya. Oke? Terus kelompok berapa? Kayaknya kalau masuk ini. Jadi kalian terus di atas ini jadi mau silakan sesuai kreativitas kalian. Ini bisa bukan kalau bisa dijawab. Ada yang butuh kertas origami? Butuh nggak kertas origami? Ini juga ada kertas origami. Oke. Kelompok 2 butuh kertas origami untuk membentuk. Iya, bentuk biasa. Perlu nggak? Warna apa? Warna merah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Iya, silakan. Silakan Tut. Yang pertama dari video tadi. Apa yang dimaksud dengan hak warga masyarakat menurut tindakan yang ketiga? Kami menjawab, hak-hak masyarakat adalah hak-hak warga negara agar mereka dapat hidup dengan sejahtera.
supaya dengar. Sebutkan 3 bentuk kewajiban yang dimiliki warga masyarakat seperti yang dalam video. 1. Mengetahui hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Membayar pajak dan iuran kepada negara. 3. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Selanjutnya, apa yang diusahakan gambar tersebut? Ini jawab, para pemungut biaya balik Allah bertanya kepada Petrus, apakah dirimu tidak membayar biaya balik Allah? oke, selanjutnya. Hal itu dilakukan Yesus ketika Petrus menceritakan tentang biaya balik Allah. Ini dijawab, Yesus menjelaskan kepada Petrus bahwa sebenarnya anak raja tidak wajib membayar pajak, sebab biaya itu dipungut dari rakyat, bukan dari anak raja. Namun Yesus meminta Petrus tetap bayar biaya itu. Apa yang dilakukan Yesus terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Kami menjawab, Yesus menunjukkan bahwa setiap orang perlu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Itu dia hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, video masalah tadi coba agak nyaring ya. Yang pertama apa? Pertanyaan yang pertama. Kalau yang dimaksudkan warga masyarakat perlu berdasarkan video dapat video segera dan aman serta menyebabkan masalah dapat lingkungan keamanan dan pendidikan. Oke, agak nyaring ya. Ketika ditanya membayar pajak pada hasil mengenai ajaran dan kebenaran negara, tempat ini merupakan tanggungan jawaban kita sebagai anak-anak. Oke. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, silakan kembali dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan kalian mengenai presentasi dari kelompok 2? Presentasi dari kelompok 2 sangat hebat dan mudah untuk dipahami juga. Oke. Menurut Agatha, presentasi kelompok 2 tadi bagaimana? Sudah baik? Oke. Jadi kita kasih tepuk apa? Tepuk good job, tau nggak? Tepuk good job. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Oke. Selanjutnya, menurut kelompok 2, bagaimana presentasi dari kelompok 1 tadi? Jelas dan mudah dipahami. Oke, tepuk tangan. Presentasi kita mengenai identifikasi masalah dan rujukan dari kitab suci berarti dapat diterima dengan jelas ya. Kita coba menyimpulkan secara keseluruhan dari diskusi kelompok kita ini. Yang pertama, dari video yang kita tonton tadi, kita dapat melihat bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara itu terlaksana secara seimbang agar terciptanya rasa keadilan, kesejahteraan satu dengan yang lain. Dan selanjutnya juga dalam terang kitab suci tadi juga menjelaskan bahwa Yesus mengatakan bahwa pajak yang seharusnya menjadi milik kaisar diberikan kepada kaisar. Oke? Nah, yang berarti kita sebagai warga negara wajib untuk menaati peraturan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara sehingga terciptalah keadilan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Oke, sudah? Nah, kita akan menyimpulkan secara menyeluruh dari
kewajiban itu harus berjalan secara seimbang, sehingga apa yang kita terima dan apa yang kita perbuat dapat selaras, sehingga menciptakan keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan bagi orang banyak, serta contoh-contoh identifikasi mengenai hak dan kewajiban dalam masyarakat di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolah kita harus menaati peraturan dan hak kita mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan fasilitas, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan baik. Dalam masyarakat kita dapat menggunakan fasilitas umum seperti pasar, setelah itu pasar, kesehatan rumah sakit. Habis itu hak kewajiban kita yaitu harus membayar pajak, mengikuti gotong royong di lingkungan. Nah, sedangkan dalam keluarga hak kita apa? Mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua. Serta kewajiban kita apa? Kalau ya menghormati orang tua. Nah, demikian kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melakukan evaluasi. Silahkan keluarkan handphonenya. Silahkan scan yang ada di depan. Sudah semua? Mulai ya. Silahkan kerjakan. Ada dua soalnya. Silahkan diklik di jawaban yang tepat. Silahkan klik. Silahkan klik ya. Silahkan klik. Marcelo sudah mengerjakan juga. Sudah selesai semua? Oh ya. Kita lihat siapa yang keduanya. Oke, Agatha. Keduanya si Adel, ketiganya si Marcelo. Tepuk tangan untuk mereka. Jadi ini rincian. Siapa yang salah, siapa yang benar. Aku salah banyak, Bu. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Oke. Sudah puas dengan hasilnya? Puas. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Jadi, anak-anak silakan menjawab soal refleksi yang ada. Udah, Bu. Silakan. Udah. Sudah. Udah. Anak-anak semua sudah memahami materi yang sudah disampaikan? Ada bagian yang belum dimengerti? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk semua dulu. Oke. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi.
berdiri. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, dengan belajar masyarakat, tidur cepat, beristirahat. Kita kembali. Nah, setelah kita mempelajari dari semua materi yang ada, Ibu akan memberikan tugas lanjutan untuk kalian di rumah. Untuk kalian di rumah, nanti kalian tulis di buku kalian, yaitu kalian menuliskan penerapan hak dan kewajiban kalian sebagai anak dalam keluarga. Jadi kalian tulis di buku tugas kalian nanti penerapan hak dan kewajiban kalian di rumah. Mengerti? Mengerti. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita doa 1 kali salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah